Tubuhnya penuh dengan ratusan bekas luka sayatan pedang, tusukan tombak, dan hantaman panah. Namun, jenderal terhebat dalam sejarah Islam ini justru menangis terseduh-seduh di akhir hayatnya. Ia tidak menangis karena rasa sakit dari penyakit yang menggerogoti tubuh rentanya. Ia menangis karena sebuah kenyataan pahit yang meremukkan jiwa ksatrianya. Setelah memimpin lebih dari 100 pertempuran tanpa sekalipun menelan kekalahan, ia harus menghadapi takdir untuk wafat di atas kasurnya sendiri, bukan gugur di medan perang. Inilah kisah memilukan tentang Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang tak terkalahkan, dan rahasia besar di balik kematiannya yang jauh dari hiruk-pikuk peperangan. Sepanjang lembaran sejarah peradaban manusia, sangat sedikit panglima militer yang memiliki rekor sempurna tanpa cacat kekalahan. Khalid bin Walid berdiri di puncak daftar yang sangat eksklusif tersebut. Ia adalah seorang ahli strategi jenius dan petarung garis depan yang tak tertandingi. Dari gurun pasir Jazirah Arab hingga dataran subur Syam, namanya menjadi teror yang menggetarkan nyali kekaisaran-kekaisaran terbesar di zamannya. Pasukan Romawi dan Persia, yang kala itu merupakan dua negara adidaya penguasa dunia, harus bertekuk lutut di bawah kilatan pedangnya. Ia adalah manifestasi hidup dari badai gurun yang menyapu bersih setiap rintangan di hadapannya tanpa ampun. Bagi Khalid, medan pertempuran bukanlah tempat untuk mencari kejayaan duniawi, melainkan sebuah panggung suci untuk menjemput kesyahidan. Di setiap peperangan yang ia pimpin, Khalid selalu menempatkan dirinya di posisi yang paling berbahaya. Ia selalu berada di barisan terdepan, membelah formasi musuh dengan keberanian yang seringkali dianggap di luar batas nalar manusia. Tubuhnya menjadi saksi bisu atas kebrutalannya dalam bertempur. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, melainkan terdapat jejak luka tebasan pedang, tusukan tombak, atau hujaman panah. Ia mengubah tubuhnya sendiri menjadi perisai hidup bagi pasukan yang dipimpinnya. Kehebatannya diakui secara langsung oleh utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, yang menyematkan gelar agung kepadanya, Saifullah Al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Gelar ini bukanlah sekedar julukan kosong, melainkan sebuah nubuat dan pengakuan spiritual atas perannya sebagai pelindung dan pembuka jalan bagi kebenaran. Ketika gelar itu disematkan, Khalid menyadari bahwa hidupnya kini sepenuhnya diwakafkan untuk satu tujuan. Pedang yang ia ayunkan bukan lagi sekedar bongkahan besi yang menebas daging, melainkan instrumen ilahiyah yang menegakkan keadilan. Gelar inilah yang kelak menjadi berkah terbesarnya, sekaligus menjadi alasan teologis dari paradoks terbesar di akhir kehidupan Sang Jenderal Agung. Puncak dari pembuktian gelar tersebut terlihat dalam sebuah pertempuran epik yang sangat tidak berimbang. Di saat pasukan Muslim harus menghadapi ratusan ribu pasukan koalisi Romawi yang bersenjata lengkap, Khalid mengambil alih komandor di saat-saat paling kritis. Dalam pertempuran yang sangat brutal dan meletihkan itu, intensitas pertarungannya begitu dahsyat, hingga 9 bilah pedang patah di tangannya sendiri. Ia terus bertarung seperti singa yang terluka, hanya menyisakan sebuah pedang lebar buatan Yaman di tangannya yang terus mengayun tanpa henti. Kepemimpinannya berhasil menyelamatkan pasukan dari kehancuran total, mencetak sejarah ketahanan militer yang hingga kini masih dipelajari. Bukan hanya kekuatan fisiknya yang luar biasa, manuver taktis Khalid seringkali menentang kemustahilan alam. Dalam salah satu kampanye militernya yang paling melegenda,
ia memimpin pasukannya menembus gurun pasir Suriah yang mematikan dan belum pernah dipetakan sebelumnya. Tanpa persediaan air yang cukup, ia menggunakan strategi meminumkan air dalam jumlah besar kepada unta-unta, lalu menyembelihnya satu persatu di tengah perjalanan untuk diambil air dari perutnya. Kemunculannya yang tiba-tiba di belakang garis pertahanan musuh membuat pasukan lawan terkejut luar biasa. Ia membuktikan bahwa tidak ada benteng maupun rintangan alam yang bisa menghentikan langkah sang pedang Allah. Pertempuran Yarmuk menjadi mahakarya terbesarnya dalam seni peperangan. Di lembah yang dikelilingi jurang terjal tersebut, Khalid memimpin pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil untuk menghadapi pasukan elit Kekaisaran Romawi Bizantium yang sangat masif. Melalui manuver kavaleri yang brilian, penempatan pasukan yang presisi, dan serangan balik yang mematikan, ia berhasil memusnahkan pasukan musuh secara meyakinkan. Kemenangan ini tidak hanya menghancurkan dominasi Romawi di wilayah Syam untuk selamanya, tetapi juga mengubah peta geopolitik dunia saat itu. Ia menunjukkan bagaimana keimanan yang berpadu dengan kecerdasan militer tingkat tinggi mampu meruntuhkan hegemoni kekuasaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun, di balik semua kemenangan gilang gemilang itu, ada sebuah misteri yang selalu menghantui pikiran Khalid. Mengapa ia tidak kunjung menemui ajalnya di medan pertempuran? Ia telah mencari kematian di setiap jengkal peperangan. Ia dengan sengaja menantang duel para jenderal terkuat musuh satu persatu. Ia seringkali menerobos masuk ke jantung pertahanan lawan tanpa pengawalan yang memadai, berharap sebuah tombak atau pedang akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan syahid. Namun takdir seolah selalu memalingkan wajah kematian darinya. Setiap kali ia berusaha menjemput maut di tengah kilatan senjata, ia justru keluar sebagai pemenang yang masih bernapas. Ada sebuah rahasia kecil yang selalu menyertai setiap langkahnya di medan perang. Di balik helm baja yang melindunginya, tersimpan beberapa helai rambut dari manusia yang paling dicintainya, yaitu utusan Tuhan. Rambut tersebut menjadi sumber ketenangan spiritualnya. Ia percaya bahwa keberkahan dari relik suci tersebut memberikannya kekuatan moral yang tak tertembus oleh keputusasaan. Ia tidak pernah kalah setiap kali mengenakan helm pelindung tersebut. Keimanannya yang menyala-nyala dan keyakinannya yang absolut terhadap janji ilahi membuat rasa takutnya terhadap kematian lenyap tak berbekas. Justru ketiadaan rasa takut inilah yang membuatnya menjadi entitas yang paling ditakuti oleh musuhnya. Ujian terbesar bagi sang jenderal bukanlah menghadapi ratusan ribu pasukan musuh, melainkan ketika ia harus menghadapi egonya sendiri. Di puncak karir dan kejayaannya, sebuah surat tiba dari pemimpin tertinggi negara. Surat itu berisi perintah pemberhentian dirinya sebagai panglima tertinggi dan posisinya digantikan oleh jenderal lain. Tanpa protes sedikitpun, tanpa menyulut pemberontakan, padahal ia menguasai seluruh militer, Khalid menyerahkan panji komando dengan penuh keikhlasan. Ia menyatakan bahwa ia berperang bukan demi meraih pujian manusia atau mempertahankan jabatan, melainkan murni karena ketaatannya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan ini menunjukkan kedalaman spiritualnya yang melebihi kehebatannya berstrategi. Setelah pencopotannya, Khalid tetap berada di medan perang, namun kali ini sebagai prajurit biasa. Ia terus bertarung di bawah komando jenderal yang baru dengan dedikasi dan keganasan yang sama sekali tidak berkurang. Ia membuktikan bahwa posisinya sebagai komandan atau prajurit rendahan tidak mengubah esensi perjuangannya. Kesetiaannya pada tujuan yang lebih besar melampaui ambisi pribadinya. Ia tetap menebaskan pedangnya, tetap menerjang barisan musuh,
dan tetap mencari kesyahidan yang selalu didambakannya. Tidak ada setitik pun rasa dendam atau kecewa dalam hatinya, sebuah kualitas yang membuat namanya semakin harum dan abadi dalam ingatan generasi-generasi selanjutnya. Waktu berlalu, dan masa-masa peperangan besar pun perlahan usai. Sang jenderal yang tak pernah terkalahkan itu, kini harus berbaring lemah di sebuah ruangan sederhana di kota Homs, Suriah. Bukan musuh dari Romawi atau Persia yang akhirnya mampu menumbangkan fisiknya yang tangguh, melainkan penyakit dan usia tua yang perlahan menggerogoti kekuatannya. Di atas ranjang kematiannya, ia hanya ditemani oleh beberapa sahabat terdekatnya. Suasana di ruangan itu dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Jenderal yang dulunya bagaikan badai yang mengamuk di medan perang, kini hanya bisa menatap nanar ke arah pedangnya yang tergantung di dinding kamar. Dalam momen-momen terakhirnya, Khalid bin Walid tak kuasa menahan air matanya. Ia menyingkap kain yang menutupi lengannya, menunjukkan ratusan bekas luka yang menghiasi tubuh rentanya. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa ia telah mengikuti ratusan pertempuran, menempatkan dirinya di posisi paling mematikan agar bisa gugur sebagai syuhada. Namun kenyataannya, ia kini harus mati perlahan di atas kasur, persis seperti seekor unta tua yang mati karena sakit. Tangisannya bukanlah tangisan penyesalan atas perjuangannya, melainkan ratapan kekecewaan dari seorang ksatria sejati yang merasa kehilangan kehormatan tertinggi untuk gugur di ujung senjata musuh. Menghadapi tangisan sang jenderal, seorang sahabat yang bijak memberikan sebuah pencerahan yang akhirnya menenangkan jiwa Khalid. Ia mengingatkan Khalid tentang gelar agung yang disandangnya, pedang Allah yang terhunus. Bagaimana mungkin pedang milik Allah bisa dipatahkan oleh orang-orang musuh di medan perang? Jika Khalid gugur di tangan musuh, maka itu berarti pedang Allah telah berhasil dihancurkan, dan hal itu adalah sebuah kemustahilan yang mutlak. Fakta bahwa ia tidak bisa mati di medan perang bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah perlindungan ilahiyah demi menjaga kehormatan gelar suci yang telah dianugerahkan kepadanya sejak awal perjuangannya. Penjelasan teologis itu seketika menghapus awan duka di wajah sang jenderal agung. Khalid bin Walid tersenyum, menyadari bahwa takdir Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memiliki rahasia yang jauh lebih indah dari apa yang bisa dijangkau oleh nalar manusia. Dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang, ia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan warisan keberanian yang tak lekang oleh waktu. Ia mangkat bukan sebagai pihak yang kalah, melainkan sebagai sang pemenang sejati yang mengakhiri pertarungannya di dunia dengan paripurna. Namanya akan terus bergema dalam sejarah, menginspirasi jutaan hati sebagai jenderal terhebat yang pedangnya tidak akan pernah bisa dipatahkan.